Oke, kita kembali lagi di Gaptek News. Tapi kali ini beritanya bukan mengenai hal-hal yang heboh-heboh kayak kemarin lagi. Tapi seperti biasa gue akan kasih update mengenai hardware lagi. Yaitu biasanya nggak jauh-jauh dari Intel, AMD, dan juga Nvidia. Nggak usah pakai basa-basi lah ya, gue bakalan langsung aja kasih berita yang pertama. Ini lagi-lagi dari Intel, masih dalam berita Intel Arc sebenarnya, yaitu adalah data benchmark mengenai encoder EV1 dari Intel yang disebut-sebut ini encoder memang udah bisa dipastikan bakalan lebih kencang daripada encodernya Nvidia dan juga AMD untuk H264. Encoder saat ini emang jadi salah satu hal yang jadi banyak dibutuhkan karena keperluan content creation semakin meningkat ya, baik untuk recording, streaming, dan exporting akan membutuhkan ini. EV1 menunjukkan kemampuan yang jauh lebih baik pada H264. Di level H264 ini, bahkan EV1 udah bisa mengimbangi kualitas native. Seperti yang kita tahu bahwa H264 itu membutuhkan bitrate yang sangat tinggi semisal mau mengimbangi kualitas native alias menggunakan CPU atau X264. Saat ini sih untuk penggunaan H264 yang paling banyak difavoritkan itu adalah encoder dari Nvidia alias NVENC. Meskipun sebenarnya AMD juga udah punya AMF ya, untuk di RDNA 2 itu sebenarnya secara data, itu secara kualitas juga udah sangat mengimbangi NVENC ini. Jadi tuh buat kalian yang memang masih benar-benar ngedewain banget NVENC, sebenarnya AMD Radeon juga di RDNA 2 udah sama baiknya. Bahkan Radeon itu ada dukungan H265 HEVC untuk OBS, sehingga kalian nggak membutuhkan bitrate yang tinggi semisal mau dipakai streaming. Dan dengan adanya H265, itu tandanya kalian dengan bitrate yang kecil akan menghasilkan kualitas yang kurang lebih bakalan mirip lah seperti H264 yang menggunakan bitrate tinggi juga. Tapi adanya EV1 di Intel ini tentu ini bakalan jadi opsi yang sangat-sangat menarik, di mana kita bakalan dapat kualitas yang sangat-sangat bagus karena sebenarnya mau sebagus apapun encodernya, kalau misalkan native pakai CPU sebenarnya lebih bagus. Tapi EV1 ini bisa mendekati kualitas dari si native CPU ini untuk H264 ya. Ya meskipun memang H265 belum kelihatan nih kualitasnya kayak gimana untuk EV1. Tapi tentu ini adalah kabar yang sangat baik. Kabar yang kurang baiknya sih menurut gua ya cuma satu dari si Intel ini. Barangnya ini di market belum kelihatan. Jadi meskipun data-data benchmarknya mulai bertebaran, kita masih harus menghela nafas dan nunggu Intel kapan ngeluarin si Intel Arc ini. Selanjutnya adalah AMD bakalan rilis Ryzen 5000 E-Series. Kabarnya akan ada Ryzen 9 5950i, Ryzen 9 5900i, Ryzen 7 5800i, dan Ryzen 5 5600i. Nah, apa yang membedakan dari E-Series ini? E-Series ini bukan efficient core kayak Intel, tapi ini adalah embedded ya. Nah, embedded ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai CPU OEM, mirip-mirip seperti seri Pro kemarin di Ryzen 4000 series ya, dimana bakalan ditempatin di PC-PC pre-built sebetulnya, kayak misalkan untuk B2B, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kenapa gue infoin ini? Karena biasanya AMD tuh bakalan ngejual juga secara retail, meskipun sebenarnya ini CPU OEM, yang biasanya bakalan dijual dengan kondisi tray atau dengan cara bundling seperti Ryzen 4000G series, 4000G Pro series kemarin maksudnya, ya dimana itu dijualnya kalau nggak tray ya bundling dengan motherboard atau harus rakit satu PC kayak begitu. Ini solusi yang bagus karena sebenarnya secara konfigurasi untuk Ryzen 5 dan Ryzen 7 itu hampir nggak ada bedanya. Tapi untuk si Ryzen 9-nya, baik itu 5900i dan juga 5950i, itu ada pemangkasan core ya. Jadi 5950i itu nggak sama seperti 5950X. Untuk 5900i dia bakalan punya 12 core, sementara 5900i itu dia bakalan punya 10 core. Jadi dipangkas 2 core. Dan harusnya dengan kondisi tray atau bundling harus rakit satu PC seperti ini bakalan jadi solusi karena seharusnya harganya bakalan jadi lebih murah. Dan selanjutnya ini adalah berita soal RTX 4080 yang dikabarkan punya 16GB GDDR6X, 9728 CUDA core, dan power 420 watt. Info ini juga mengatakan bahwa RTX 4080 akan 35% lebih kencang dari RTX 3090 Ti. Lebih kencang 35% dari RTX 3090 Ti itu memang sangat-sangat luar biasa. Tapi power 400 watt ke atas itu memang seharusnya bukan ditempatkan di level buntut 80. Oke lah kalau 3090 Ti ya, itu seri yang paling atas banget.
Tapi kalau misalkan 4080 sebenarnya gue berharapnya itu rating powernya masih ada di angka sekitar 300 sampai dengan 350 watt gitu. Karena dengan begini, itu line up untuk GPU high-end bakalan makin sulit ditemuin untuk form factor yang kecil. Semisal kita mau rakit mini ITX, itu kita bakalan kesulitan semisal kita mau rakitnya dengan spesifikasi yang high-end. Tapi apakah ini bisa dikatakan efisien? Tentu, ini efisien. Dengan TSMC 4 nanometer, berarti di rating power yang sama-sama di 420 watt, menghasilkan performa lebih bagus 35%, tentu itu termasuk efisien juga. Karena yang namanya efisien itu bukan berarti dayanya sangat-sangat rendah. Sebenarnya cuma 3 itu aja berita yang pingin gue sampein. Paling update selanjutnya adalah gue pengen ingetin lagi sekali lagi, untuk kalian yang nungguin setup show off ya, kapan akan ditayangkan? Gue udah posting beberapa kali di Instagram dan juga di YouTube community. Kalau setup show off itu akan dibuka lagi per September tahun 2022 bersama VTuber dari Gaptek juga, yaitu adalah Purosesa. Jadi bareng sama debutnya itu pendaftaran akan dibuka. Total hadiahnya kali ini bakalan jauh lebih gede karena ada 25 juta rupiah total hadiahnya ya. Untuk peraturannya seperti apa, cara daftarnya seperti apa, itu kalian nanti tunggu aja di bulan September 2022 pas Purosesa debut. Oke, itu juga bakalan dijelasin lah karakternya ini inspirasinya dari mana ya kan, karena banyak yang bilang, wah mirip si ini, mirip si itu, mirip si ini, mirip si itu. Ntar semua sampai kredit untuk artisnya juga bakalan gue kasih tahu di situ. Bukan gue yang kasih tahu sih sebenarnya, Puro yang bakalan kasih tahu. Ya tapi nanti gue mungkin akan opening juga di live debutnya. Untuk opening setup show off sekaligus debut Puro ini juga bakalan dilakuin secara live streaming ya. Tanggalnya nanti bakalan gue update lagi. Tapi setelahnya untuk episode-episode setup show off seperti biasa videonya bukan live stream ya. Karena takutnya kalau live stream kepanjangan durasinya per setupnya gitu. Jadi biar lebih terstruktur dibikin nggak live streaming. Tapi untuk debut, untuk opening kita bakalan adain live streaming. Jadi hadiahnya juga bakalan banyak ya. Total 25 juta itu juga termasuk dengan hadiah langsung, giveaway, ada duit, habis itu juga ada produk yang bakalan diumumin juga nanti pas debut dan juga opening. Jadi tungguin aja setup show off 2022 yang disponsori oleh Gigabyte Aorus. Oke. Segitu aja dulu untuk Gaptek News kali ini. Kira-kira menurut kalian berita mana nih yang paling menarik ya? Apakah berita dari Intel, dari AMD, atau dari Nvidia? Gue belum update soal AMD Ryzen 7000 series karena nanti gue akan update semisal memang udah official pokoknya. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.